Banyak sekali teman-teman dengan kecenderungan LGBT atau homoseksual ini, mereka sendiri tidak paham. Mereka sendiri tidak menghendaki lahir dengan kecenderungan ini. Untuk saya yang melihat pengalaman hidup Bunda Mayura sebuah mukjizat, karena sekarang dia aktif di advokasi teman-teman trans di Maumere, membangun komunitas yang namanya Fajar Sika di Maumere. Dan kemudian dia juga terpilih sebagai aparatur pemerintah daerah pertama seorang trans. Kamu jangan temenan sama dia gay, dia homo atau apa, nanti kamu ketularan loh. Nah, bisa nggak sih Romo ketularan, Romo? Ketularan. Salam sehat penuh sukacita buat sahabat obrolan ibu-ibu KAJ Radio Line. Apa kabarnya Anda semua? Senang sekali, saya Francisca Audrey dan sahabat saya Lauren Ciavani. Dan juga pada hari ini kita ditemani oleh Romo yang ganteng. Saya Romo Carolus Putranto atau Hidayat, biasa Romo Uut dipanggilnya. Kan ganteng kan? Kita bisa berjumpa lagi dengan sahabat di edisi pada hari ini. Sahabat, acara obrolan ibu-ibu bisa diikuti para sahabat setiap hari Senin di minggu kedua dan minggu keempat. Silahkan bagi para sahabat yang mau mengirimkan masukan, saran, dan sebagainya, silahkan mengirimkannya melalui komen di bawah ini. Baik sahabat, kita akan lanjutkan di mana pada edisi yang pertama kita sudah melihat bagaimana pandangan gereja terhadap LGBT. Sekarang kita akan melanjutkan dengan anakku, harapanku, masa depanku. Itu pasti sesuatu yang selalu menjadi tujuan utama bagi kita semua orang tua dan terutama ibu-ibu. Nah, sebelum kita lanjutkan ke membahas mengenai itu, Romo Uut mungkin akan mengulangi sedikit, memberikan ringkasan ya Romo mengenai apa yang di pertemuan pertama ya Romo. Silakan Romo. Terima kasih Fani, terima kasih Audrey, dan salam sejahtera untuk sahabat obrolan ibu-ibu. Sedikit mereview untuk edisi sebelumnya. Setiap kali kita mendengarkan apa sih ajaran gereja terkait dengan kehidupan teman-teman LGBT, kita diundang untuk membedakan 3 hal. Yang pertama perilaku, yang kedua kecenderungan, dan yang ketiga pribadinya. Ya. Perilaku yang tidak dibenarkan adalah relasi, ungkapan, hubungan intim, seksual di luar pernikahan. Ya. Itu tidak pernah dibenarkan. Tapi ingat, ini tidak hanya untuk teman-teman LGBT. Untuk yang straight, yang non-LGBT kan juga tidak dibenarkan perilaku seperti ini. Maka ini yang tidak dibenarkan. Lalu yang kedua adalah kecenderungan. Mengapa ini penting untuk dibedakan? Karena gereja mengajarkan, dikatakan dalam katekismus, banyak sekali teman-teman dengan kecenderungan LGBT atau homoseksual ini, mereka sendiri tidak paham. Mereka sendiri tidak menghendaki lahir dengan kecenderungan ini. Maka sikap kita di hadapan teman-teman ini adalah compassion, respect, dan penuh kepekaan. Ingat, sekali lagi, mereka tidak memilih situasi ini. Maka itu perlu diperhatikan. Dan yang ketiga adalah pribadinya. Ya. Maka sekarang fokusnya adalah bagaimana pribadi teman-teman LGBT ini dapat juga berkembang seperti layaknya pribadi manusia lainnya. Jangan mereka mengalami diskriminasi karena perbedaan kecenderungan, perbedaan situasi hidup. Ya, jangan. Maka mereka juga punya hak dan kewajiban yang sama seperti kita. Nah, itu ringkasan dari edisi sebelumnya terkait dengan ajaran gereja dalam kaitannya dengan teman-teman LGBT. Iya, makasih Romo. Nah, mungkin saya tambahkan satu hal ya Romo. Itu bukan dosa siapapun ya Romo. Ya, itu dia betul Audrey. Terima kasih. Itu bukan dosa siapapun. Itu yang sudah kita katakan di ending kemarin ya. Ini adalah cara Allah menampakkan kemuliaannya dengan satu dan lain cara ya. Mungkin untuk manusia memang ada Tuhan menampakkan kemuliaan dalam situasi teman-teman LGBT. Waduh, kenapa nggak bisa? Bahkan salib yang membawa maut pun bisa melahirkan kehidupan baru ya. Maka kita
ketika mengucapkan kredo, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ingat, Dia Maha Kuasa dalam kasih-Nya. Maka Dia juga bisa menambahkan kemuliaan dalam situasi hidup apapun. Itu. Iya. Ya. Nah, untuk edisi yang hari ini, Iya. kita lebih ke arah gereja kecil, keluarga ya Romo. Iya, betul. Nah, ini mama nih ya, kita break Iya. gitu. Ya, Betul, amit-amit. betul. Jangan sampai ya anak gua begitu. Ya. Atau ya Romo, kalau seandainya mereka itu ada kecenderungan untuk itu dari umur berapa sih agar bisa gitu loh, hilang kecenderungan itu gitu. Iya. Bisa Iya. nggak? Nah, ini mungkin lain kali ngundang Romo Wenan. Dia salah satu sahabat juga, salah satu juga pemrakarsa komunitas ini. Dan beliau sebelum menjadi calon imam, 6 tahun berkarya sebagai dokter, maka punya pengetahuan medis yang cukup. Dan pendampingan teman-teman dengan HIV di divisi Kalo, Rumah Sakit Karolus di Jakarta. Oh iya. Nah, memang ada fase di mana orientasi seksual pribadi itu dikatakan floating, masih mengambang, nggak fix, belum tetap. Iya. Maka tergantung sekarang nih fixnya kapan nih, gitu kan? Dan ternyata ada unsur gen juga ya, bahwa ini floating terus nih, tidak ketemu fixnya. Secara genetis ternyata bermain peran situ. Genetis juga memainkan peran dalam memunculkan kecenderungan seperti ini. Dan sekali lagi, maka betul ajaran gereja. Mereka sendiri nggak paham mengapa, dan itu bukan pilihan mereka. Maka terkait usia, saya tidak bisa mengatakan secara pasti, secara eksak, tapi dari pengalaman pendampingan mereka, banyak yang bercerita, Romo, saya itu laki-laki tulen. Artinya ketika kecil saya main futsal, manjat pohon, main layangan. Tetapi tetap ada kecenderungan bahwa jiwanya itu perempuan. Maka ketika mereka dewasa, mereka bisa menerima kecenderungan mereka, tubuh laki-laki tapi jiwanya perempuan, dan kemudian mereka mengatakan, ya, aku perempuan, walaupun tubuhku laki-laki. Jadi memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk melihat, tetapi kecenderungan itu sudah nampak, bahkan juga sejak kecil. Teman lain mengatakan, iya saya juga bisa main layangan, saya juga bisa manjat pohon, tapi saya kok lebih kalau main tuh milih yang gendong boneka, masak-masakan. Saya bisa segalanya, tapi saya kok cenderungnya ke sana. Itu juga sudah ada sejak kecil ya. Jadi memang macam-macam. Tetapi saya yakin seorang ibu punya insting yang kemudian bisa membaca, anakku punya kecenderungan seperti ini. Begitu. Jadi memang tidak ada fixnya, tidak ada kapannya, tetapi seorang ibu pasti punya ya, bisa melihat perilaku anaknya. Jadi kayak ciri-cirinya juga nggak ada ya Romo ya? Ciri-cirinya juga agak sulit untuk diterka. Saya punya cerita seorang ibu baru tahu anaknya itu punya kecenderungan gay setelah dia itu secara nggak sengaja melihat chattingan anak-anak, chattingan anaknya secara nggak sengaja ya. Oh, lalu baru kemudian dia paham, karena dari pengalaman itu lalu dihubungkan dengan pengalaman lainnya. Oh, gitu, ada mata rantainya dari satu peristiwa dihubungkan dengan peristiwa lainnya. Kadang-kadang hal-hal seperti ini terjadi, dan seperti yang dikatakan oleh Fani dan Audrey tadi, bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Nah, itu pertanyaan pertama yang muncul, bagaimana sikap kita? Tapi saya hubungan kembali dengan yang dikatakan Audrey tadi di awal ya, ini bukan yang penting untuk dipegang adalah baik itu oleh orang tua, ibu bapak maupun oleh anaknya, ini bukan salah siapa-siapa. Jangan cari kesalahan. Tapi itu adalah reaksi pertama. Ini salah siapa ya? Nah, itu reaksi pertama. Tapi kemudian pelan-pelan kita harus beralih, jangan cari ini salah siapa, beralih Tuhan maunya apa dalam situasi itu. Orang beriman kemudian harus bisa beralih dari salah siapa ke Tuhan maunya apa. Dan bagaimana saya bersikap. Dan bagaimana saya bersikap, betul. Maka Gereja Katolik juga menegaskan dalam situasi hidup teman-teman LGBT, Tuhan pun punya rencana. Tuhan pun punya kehendak. Tuhan pun memanggil mereka berjalan di atas panggilan kekudusan. Maka mereka juga punya
misi dan misinya juga. Mereka punya sesuatu yang nggak bisa dikerjakan orang lain, hanya oleh mereka. Juga dengan situasi mereka. Nah, itu pelan-pelan menjadi mindset kita sehingga tidak lelah mencari salah siapa. Kasihan anaknya. Orang sudah menerima itu sejak lahir, lalu kok orang tuanya mencari salah siapa. Itu juga bentuk anak loh. Itu maka banyak teman-teman juga, dan memang tidak perlu sih untuk speak up kepada orang tua, memang tidak perlu. Saya yakin mereka sudah tahu, tetapi yang penting tunjukkan melalui kualitas hidup. Nah, itu dengan melakukan yang terbaik, perhatian pada sesama. Itu nanti contohnya akan kita lihat seiring perjalanan waktu. Dan begini Romo, kalau sudah tahu nih ya, oke, anakku punya kecenderungan seperti ini. Nah, saya harus berbuat apanya itu loh Romo. Itu langsung diambil untuk pendampingan atau? Iya, persis itu. Nah ini dari perjumpaan dengan beberapa orang tua, langsung betul yang dikatakan, seperti yang dikatakan Fanny, langsung pendampingan psikologis. Dan saya juga baru tahu ya, saya bukan psikolog, tapi katanya kan ada tahap-tahapnya. Pertama kepada psikolog dulu, yang pasti akan banyak mendengarkan, ya kan itu kan tugas psikolog. Lalu yang sebenarnya yang levelnya lebih tinggi, lebih berat itu kan psikiater. Di sini tidak ada lagi mendengarkan, tapi langsung dikasih obat. Nah, dari banyak cerita, orang tua ini langsung ke psikiater, tidak ke psikolog, maka dikasih obat biar cepat ya kan. Dipikir penyakit ya Romo. Makanya kasih obat biar cepat sembuh. Nah, ini kan itu terungkap sih. Dan dari pengalaman orang tua melihat nggak ada perubahan, hanya kemudian lebih tenang. Tapi kalau pengobatnya sudah hilang lagi, maka pelan-pelan orang tua juga bercerita. Akhirnya hanya ada satu sikap, menerima apa adanya. Dengan tulus ikhlas, whatever you are, apapun situasi hidupmu, engkau kucintai. Itu obat yang paling mujarab. Dan ketika itu sudah muncul, baru kemudian nampak bahwa dalam situasi LGBT sekalipun, banyak kebaikan yang muncul kok. Itu cerita orang tua. Ketika mereka sudah diterima, mereka tidak merasa dihakimi, kebaikan-kebaikan mulai banyak muncul. Ada yang mulai aktif di gereja, ada yang ikut kegiatan sana-sini. Itu. Tapi syaratnya, titik berangkatnya adalah penerimaan. Penerimaan itu sendiri ya. Iya, saya ngomong gampang, tapi kan itu teori. Itu teori, maka ibu-ibu yang berjuang. Tapi itu sebabnya. Betapa pentingnya komunitas. Jangan sendirian. Mereka mengatakan begitu. Kami butuh komunitas. Kami butuh saling menguatkan. Juga orang tua yang sudah bisa menerima tetap harus diingatkan. Kalau ada satu momen ketika misalnya kesulitan ya, lalu mereka akan kembali mencari salah siapa lagi. Jadi pentingnya komunitas ini. Maka seperti yang sudah saya sampaikan di edisi awal, LGBT living life get better together. Ya. Hidup lebih baik ketika kita menjalaninya bersama-sama. Maka pendampingan kami tidak berhenti pada pribadi-pribadi, teman-teman LGBT, tapi juga pelan-pelan kami merangkul keluarga juga, orang tua juga. Maka nanti akan ada rekoleksi dan pembentukan komunitas juga. Komunitas untuk orang tuanya. Khusus orang tua. Khusus orang tua juga, supaya sinergis antara orang tua dan teman-teman LGBT. Tidak bisa dipisahkan itu. Dan, begitu. Dan coba dari Romo pengalamannya kan untuk saat ini kalau saya lihat, saya dengar gitu ya Romo ya, ada orang, bahkan banyak yang orang tua itu tidak bisa menerima, bahkan malu gitu kan ya. Kalau seseorang anaknya itu menjadi seperti itu. Nah, itu efeknya seperti apa ya Romo ya? Pertama tentu kita semua bisa memahami situasi seperti itu. Sebagai contoh, ini bukan dikaitkan dengan teman-teman keluarga orang tua LGBT. Masuk ya? Itu pasti HP saya itu. Oke. Berarti lanjut dari mana? Penerimaan orang tua. Penerimaan ya. Iya. Oke. Ya, udah ya. Oke. Kira-kira Muni lagi nggak? Oh iya betul juga ya. Ntar kalau Muni saya matiin dari sini. Oke. Oke. Jadi ada satu kisah, ini tidak
terkait dengan teman-teman LGBT, tapi teman dengan keterbatasan panca indera, teman tuli ya. Jadi, maaf bukan teman tuli, tapi teman yang punya gangguan visual. Jadi sebelah matanya itu buta. Ya. Jadi dalam sebuah pertemuan, anak ini bercerita di hadapan kami, para pendamping, mengatakan begini, satu malam dia bangun, haus. Jam 3, jam setengah 4 begitu ya. Dan ketika dia mau mengambil air, dia melewati kamar ibunya yang terbuka. Dan ketika dia menjenguk ke dalam kamar ibunya sedang berlutut berdoa sambil menangis. Menangis, dan yang dia dengar adalah, Tuhan, apa dosa saya sehingga punya anak kok tidak sempurna penglihatannya. Untuk seorang anak mendengarkan doa ibu seperti itu kan, aduh salahku sehingga ibuku kecewa dengan kelahiranku. Itu sakit itu. Bayangkan itu dialami juga oleh teman-teman yang dilahirkan dalam situasi hidup LGBT ya. Itu juga perjuangan mereka itu. Kalau untuk anak-anak yang dilahirkan dengan keterbatasan panca indera misalnya, sudah seperti itu, LGBT juga mengalami hal yang sama. Maka penerimaan kembali menjadi kata kuncinya, walaupun tidak mudah, tetapi satu-satunya jalan seperti itu, karena kebutuhan yang paling dasar dari kita adalah kebutuhan diterima. Dan yang menarik, mukjizatnya adalah ketika dia merasa diterima, banyak hal baik bisa muncul. Sebagai contoh, saya akan menyebut saja namanya karena dia juga sudah terkenal. Kami mengenal seorang transpuan, artinya yang lahir laki-laki tapi jiwanya perempuan. Itu kita sapa dengan nama Bunda Mayora. Yaitu nama yang dia pilih sendiri. Nama laki-lakinya Hendrikus. Sekarang dia terkenal dengan nama Bunda Mayora, nama transpuannya. Beliau juga mengalami perjuangan, jatuh bangun. Namun dalam perjalanan hidupnya, dia yakin ketika aku menerima diriku apa adanya, itu yang Tuhan kehendaki. Maka dia kemudian dibantu dengan imannya, Yesus mencintaiku juga ketika aku hidup sebagai seorang trans. Yang terjadi adalah untuk saya yang melihat pengalaman hidup Bunda Mayora sebuah mukjizat, karena sekarang dia aktif di advokasi teman-teman trans di Maumere, membangun komunitas yang namanya Fajar Sika di Maumere, dan kemudian dia juga terpilih sebagai aparatur pemerintah daerah pertama seorang trans. Resmi dipilih oleh masyarakat setempat sebagai biasa. Karena karyanya kali ya. Karyanya. Jadi sudah diterima. Sudah diterima. Ya. Kelihatan bahwa orang tidak lagi melihat status, orientasinya apa, tapi karyanya, kedekatan dengan masyarakat, kejujurannya, kedekatan dengan anak-anak muda, podcast yang dia buat bersama anak-anak muda, pelatihan-pelatihan, pembelaannya, dan seterusnya. Akhirnya dia terpilih beberapa periode, dan sekarang dia meluaskan karya sosialnya tidak hanya untuk teman-teman transpuan, tapi ke advokasi korban human trafficking. Nah itu mukjizat itu. Masyarakat menerima. Katanya kalau ada acara di Keuskupan dia dipilih menjadi MC. Ya. Jadi MC nggak selalu yang cantik-cantik lemah gemulai. Teman saya Bunda Mayora tidak kalah cantiknya dalam arti yang lebih dalam ya, yaitu kejujurannya dia, ketulusannya dia. Ini mukjizat, untuk saya sebuah mukjizat bahwa dalam situasi hidupnya dia diterima dan dia bisa melakukan banyak hal yang baik. Satu kata kunci, itu semua terjadi berkat penerimaan. Dan ketika kami bertemu, dia berulang-ulang mengatakan itu. Penerimaan yang paling penting adalah kamu menerima dirimu sendiri. Itu yang paling penting. Kalau katanya dia, kata Bunda Mayora, orang menerima dirinya, berdamai dengan dirinya, apapun kata orang, itu kemudian menjadi relatif. Iya, gitu. benar. Dan saya juga bertanya kepada seorang transpuan lainnya, kamu kok kuat sih? Diejek, dihina. Ini trans lainnya, bukan Bunda Mayora, tapi teman trans lainnya yang juga aktivis di gereja. Dia solis, sering menyanyikan mazmur. Kamu kan pasti ketika maju kan pasti diliatin orang. Apalagi ketika kamu bernyanyi. Karena penampilan kamu tinggi 180 cm, tinggi. Rambut bagus ya terurai. Badan juga semampai begitu, tapi kok suaranya sopran. Nah, kamu pasti kan diliatin kan? Kok kamu tetap kuat dalam pelayanan? Dia mengatakan satu kata kunci, Yesus katanya. Mungkin orang mencibir aku, memandang aku sebelah mata, tapi Yesus nggak pernah melakukan itu. Maka
Luar Aku biasa, kuat ya. karena Yesus. Itu mukjizat itu. Ih, Penerimaan luar diri biasa, karena ya. iman. Iya. Nah itu banyak kisah-kisah Iya, nyata iya. yang mungkin bisa menginspirasi ibu-ibu, orang tua ketika nanti berhadapan entah anggota keluarganya, entah saudaranya, entah Iya. sahabatnya yang menghidupi situasi seperti itu. Penerimaan kata kuncinya, dan seperti dikatakan Tuhan dalam Injil Yohanes, Tuhan akan menampakkan kemuliaan melalui hidup dan situasi seperti ini. Luar Amin. biasa. Ya, Ya. luar biasa. Berarti Romo, kalau memang orang tua, ya ibunya itu bisa Iya. menerima, terutama saya pikir kalau perjalanan usia ya, perjalanan waktu besar bisa menerima, waktu mereka remaja atau kecil sulit ya Romo ya. Iya. Perlu kedewasaan Betul. iman dan Betul. Nah, ini Romo kalau sudah bisa menerima gitu, terutama orang tua nih ya Romo, apakah bisa misal minta gereja, tolong dong pendampingan? Oh ya, bisa, sangat bisa. Terus Di apalagi semua paroki ya Romo. kalau sudah dibaptis ya. Hukum kanonik mengatakan setiap orang yang dibaptis punya hak untuk didampingi. Itu hak orang yang dibaptis. Dan itu panggilan setiap imam, setiap uskup, setiap diakon untuk memberikan pendampingan. Oke. Kalau kita buka Katekismus Gereja Katolik sudah Iya, kita bahas iya. kemarin ya. Gereja punya kewajiban untuk mendampingi mereka dengan compassion, dengan respect, dan juga dengan penuh kepekaan. Tetap itu adalah hak teman-teman LGBT untuk mendapatkan pendampingan gerejawi Iya, dan iya. kewajiban dari para klerus hierarki Iya, untuk iya. memberikan pendampingan. Maka jangan takut. Iya. Entah datang ke ruang paroki Iya. untuk pendampingan, kalau masih sulit ke komunitas juga bisa. Komunitas yang terbuka untuk menerima mereka, termasuk komunitas kami ya di Sahabat Yesus ini ya. Itu juga ada pendampingan, ada sharing ya. Itu, maka itu adalah hak teman-teman Iya. untuk menerima pendampingan. Jadi ya ibu-ibu ya, kalau misalkan sudah dapat menerima gitu, bisa lapor, bisa minta pendampingan dari Romo Paroki ya. Rumah paroki bisa. Iya. Di semua paroki. Iya, karena itu ada kok di hukum gereja. Ada, Betul. Itu hak teman-teman, hak anak putra-putri ibu juga. Betul. Nah, lalu Romo Yes. mau nanya ya, kadang-kala kan ada yang ibu-ibu tuh suka begini lah, Ma. Kamu jangan temenan sama dia gay, dia homo atau apa, nanti kamu ketularan loh. Nah, bisa nggak sih Romo ketularan, Romo? Ketularan. Untuk mereka yang dilahirkan dengan kecenderungan seperti LGBT ini, tentu tidak ada istilah ketularan, karena mereka memang dari bawaan seperti itu. Terkait dengan hal ini, ada seorang teman gay itu cerita sampai nangis kepada saya, Romo, kalau boleh milih, saya nggak mau hidup seperti ini. Kalau boleh milih, saya ingin orang tua saya mengenal saya apa adanya. Saya ingin juga memberikan anak cucu kepada orang tua saya. Kalau boleh milih, tapi saya nggak milih, Romo, hidup seperti ini sambil nangis, ya kan? Artinya ini bukan masalah ketularan, seolah-olah dari luar nempel. Enggak, ini dari dalam ini. Ini terkait dengan identitas mereka. Dan ya, jadi dari contoh saya yang saya berikan tadi, ini terkait dengan identitas, ya, maka tidak bisa menular. Perilakunya mungkin bisa ditiru, tetapi kecenderungannya nggak bisa tersentuh, karena terkait dengan jati diri, dengan identitas, dan identitas kan unik ya, jati diri unik, maka nggak bisa ditularkan. Mungkin bisa ikut-ikutan ya. Nah itu Romo Kan yang disebut banyak tuh ya. menular, ikut-ikutan saja, tapi kan temporary ya, tidak hanya permanen, temporary hanya temporary. pasti. Persis itu kekhawatiran kakak perempuan saya ketika saya sharing terkait pendampingan ini. Ya. Kakak perempuan saya mengatakan, hati-hati loh, Ut, ya. Nanti ketularan Saya loh. pun. Iya kan, ada pandangan seperti ketularan loh, Ut. Iya. Hari ini juga ada ketakutan. Saya menjawab, enggak lah, enggak nular lah, Kak. Gitu kan. Bercanda gitu kan. Nah, enggak, ini enggak menular. Tapi ikut-ikutan bisa. Tapi ingat, ini temporary dan tidak masuk ke jati diri dan identitas. Makanya tidak menular. Bahkan seorang teman gay mengatakan kepada saya, Romo, saya tidak mau orang ikut-ikutan kami. Kalau anak
melihat misalnya, kok orang terkenal dengan seperti itu ya? Kan banyak ya di TV itu kan menjadi terkenal karena melambai, menjadi terkenal gak karena gaya-gaya seperti itu. Nah itu ikut-ikutan tuh, hanya untuk terkenal, hanya untuk bisa diterima. Saya mau diterima karena dianggap lucu. Pansos ya, Romo. Misalnya mau manjat, manjat relasi sosial menggunakan, nah itu ikut-ikutan. Mungkin itu yang dianggap menular, tapi itu tidak menyentuh ke jati diri. Tidak akan mengubah kecenderungan. Pasti ya, Romo. Pasti ya. Walaupun itu hanya sementara ya, walaupun itu terjadi. Jalaran tapi itu kan hanya pakaiannya. Pakaian bisa berubah, kan diganti. Tetapi hati kita nggak mungkin bisa diubah. Ya, maka nanti itu yang dikatakan ikut-ikutan. Nah itu yang kerap kali dibayangkan ketika menular. Maka teman saya mengatakan, saya tidak akan mempropagandakan hidup seperti saya. Karena saya tahu sulitnya seperti apa. Saya nggak mau anak-anak ikut-ikutan, tetapi tidak melihat konsekuensinya. Seorang teman gay mengatakan seperti itu. Maka ini bukan gaya hidup. Ini adalah sebuah jalan hidup. Beda. Kalau ketularan itu gaya hidupnya. Tapi jalan hidup kan nggak bisa ya. Jalan hidup kan terkait dengan apa makna, apa tujuan hidupku di dunia ini. Itu nggak menular itu. Itu setiap orang punya. Begitu. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Nggak akan ketularan kok. Kalau anak kita bergaul dengan teman-teman dari itu ya LGBT, nggak akan ada masalah ya. Malah kalau kita sudah diterima, teman-teman juga akan bercerita. Kita banyak menimba inspirasi perjuangan mereka. Perjuangan mereka di tengah cibiran, stigma, dipandang sebelah mata, tapi mereka tetap survive, penyintas tadi ya. Dan kebanyakan mengatakan mereka bisa bertahan karena penerimaan diri. Aku diterima oleh Tuhan, dan aku diundang menerima diriku sendiri. Kata kuncinya itu. Itu, penyintas itu tadi ya. Iya, waktunya habis lagi, Romo. Cepat sekali. Karena sangat menarik nih pembicaraan kita hari ini ya, Romo ya. Tapi para ibu dan sahabat, obrolan ibu-ibu bisa tetap bertanya ya, bisa menuliskan di chat komentar di channel YouTube kita, gitu ya, Edri ya. Oke, kita tutup ya, Romo. Tapi sebelumnya Romo ada closing statement untuk yang keluarga. Oke, baik. Tentang keluarga, begini. Seperti dulu Tuhan Yesus juga memulai karya perutusannya dalam keluarga dengan lahir sebagai seorang bayi yang lemah. Dan karya perutusan itu juga sulit karena Yesus sebagai pewarta kerajaan Allah ditolak di mana-mana. Bahkan puncaknya dihukum sebagai kriminal politik dengan hukuman mati di kayu salib. Dipermalukan. Bagaimana beban Bunda Maria sebagai bunda? Tapi apa yang dikatakan Bunda Maria? Dia tidak cari salah siapa. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Rencana Tuhan yang dicari. Maka demikian juga untuk keluarga yang memiliki anggota keluarganya, anaknya memiliki kebutuhan khusus, termasuk jika ada kecenderungan LGBT ya. Kehendak Tuhan apa? Itu yang mau kita cari. Dan kita percaya Tuhan itu bisa memuliakan namanya dalam setiap situasi hidup. Asal orang mencari kehendaknya. Itu dia. Iya, pasti Romo. Luar biasa ya. Demikian sahabat, kita akhiri dulu ya untuk perjumpaan kita di obrolan ibu-ibu dengan tema LGBT edisi yang kedua pada hari ini. Limpah terima kasih pada Romo Uut untuk kesediaannya berbagi dan membuat kita semuanya jadi jelas dan terinspirasi apa seharusnya yang kita lakukan yang terbaik untuk diri kita, anak kita, dan sesama. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Romo Uut, Francisca Audrey, dan saya Laurencia Fadi pamit undur diri. Sampai jumpa.